Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina habibahu wa nabiyahu basyiran wa nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi kana lil alamina sirajan wa qamaran munira wa ala alihi wa sahbihi salatan katsiratan wa tasliman katsira, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang keistimewaan salawat. Kalau kemarin telah dikisahkan bagaimana Nabi Adam menikahi Siti Hawa, itu maharnya pakai salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita lanjutkan. Qala al-musannif al-ustadul Habib Ali bin Hasan Baharul Mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullah. Berkata Sayyidina Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ini yang sering kita baca di sini, salah satu karangannya adalah Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, Al-Imam Al-Qutbur Rabbani wal Ghawthus Samadani, Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau berkata dalam biografi junjungan beliau, yaitu Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullah. Qala Abul Mawahib, berkata Asy-Syaikh Abul Mawahib Asy-Syadili, ra'aitu sayyidal alamin sallallahu alaihi wasallam, saya telah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulunya orang sedunia. Jadi Abil Mawahib, yang Syekh Abil Mawahib Asy-Syadili ini bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan kesempatan ya bermimpi dengan Rasulullah dan bisa memandang wajah beliau. Karena orang yang bermimpi Rasulullah itu betul-betul berjumpa dengan Rasulullah. Karena Rasulullah dalam salah satu sabda beliau, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka itu adalah nyata. Berarti dia betul-betul melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyamar sebagai aku. Jadi kalau kita itu mimpi orang lain selainnya Rasulullah, bisa saja yang dilihat dalam mimpi itu bukan orang sebenarnya. Ya. Misalnya Raqib bermimpi Rinaldi. Bisa saja yang dilihat Raqib itu bukan Rinaldi, tapi syaitan yang menyamar sebagai Rinaldi. Ya. Tapi kalau untuk Rasulullah, ketika orang bermimpi Rasulullah, itu tidak bisa setan menyerupai Rasulullah. Maka orang ini betul-betul melihat Rasulullah yang sebenarnya. Nah, termasuk para ulama
itu sering bermimpi Rasulullah, ya. Bahkan ada yang bertemu Rasulullah yaqadatan, secara bangun, bukan dalam tidur, ya. Betapa nikmatnya kita itu kalau bisa memandang wajah beliau walaupun dalam tidur, okay? Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyiduna Abul Mawahib itu pernah bermimpi Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, salatullah ashran liman shalla alaika marratan wahidatan, hal dzalika liman kana hadirul qalbi. Rasulullah, saya mumpung berjumpa dengan panjenengan, saya ingin tabayyun, ingin bertanya, ingin penjelasan rahmat Allah 10 untuk orang yang bersolawat kepada Anda 1 kali, itu apakah untuk orang yang khusyuk hatinya, ya. Jadi ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali saja, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali, ya. Jadi dalam sabda Rasulullah ini, barang siapa membaca solawat 1 kali kepada Rasulullah, oleh Allah diberikan rahmat 10. Jadi ketika Abul Mawahib bermimpi Rasulullah, beliau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, keterangan itu, ya, yang menerangkan kata panjenengan, siapa yang bersolawat kepada panjenengan 1 mendapatkan 10 rahmat dari Allah, itu apakah untuk orang yang khusyuk ketika membaca solawat? Apakah hatinya itu harus hadir, harus khusyuk, harus fokus? Qala la, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Tidak Abul Mawahib, tidak harus khusyuk. Pahala itu, keistimewaan itu, siapa yang membaca solawat 1 kali kepadaku, oleh Allah akan diberikan rahmat 10, itu tidak harus khusyuk. Bahkan walau ghafilan, walaupun hatinya lupa, ya, 1 solawat itu tetap mendapatkan 10 rahmat. Allahumma shalli ala Muhammad. Fayu'tihillah ta'ala al-jibal milal malaikah tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Orang yang membaca solawat 1 kali itu diberi rahmat 10, walaupun hatinya lupa, walaupun hatinya tidak khusyuk, tetap bahkan oleh Allah diberikan malaikat yang sebesar gunung. Malaikat itu akan selalu mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi 1 kali saja solawat 10 rahmat, walaupun tidak khusyuk, dan didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat yang besarnya seperti gunung. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, ini luar biasa, ya. Karena apa? Ikraman lin Nabi, Allah memuliakan Nabi kita, Nabi Muhammad. Fa amma idza kana hadirul qalbi fiha fala ya'lamu sababa dzalika illa Allah taala. Nah, kalau yang bersolawat itu khusyuk, ya. Yang bersolawat itu ingat sallallahu ala Muhammad. Ingat di hatinya, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Ingat di hatinya bahwa dia bersolawat karena diperintah oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dan dia dalam berselawat ingat, ya Allah, berikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau yang bersolawat itu khusyuk, ya, dengan hati yang fokus, maka fala ya'lamu sababa dzalik illallahu ta'ala. Tidak ada yang tahu besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang bersolawat dengan khusyuk
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari besarnya, dari agungnya pahala yang oleh Allah diberikan kepada orang yang bersolawat dengan hati yang khusyuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ini menjadi semangat bagi kita yang hobi solawat ya. Di mana ketika diam selalu lisannya digerakkan untuk membaca solawat kepada orang yang paling Allah cintai, yaitu kepada Nabi Muhammad. Juga ini bisa juga semangat ya untuk orang-orang yang ikut majelis-majelis solawat. Dan tentunya umum untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang selalu berharap syafaat beliau kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang suka bersolawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga selain pahala yang besar akan kita dapatkan, syafaat beliau pun insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala akan diizinkan untuk mensyafaati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kull. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nagi fala ahadun abaru fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladhi syafa'atuhu likulli hawlim minal agwali mubtaham. Ya Allahumma firli warhamni wa tub alayhi. Allahumma firli wa tub alayhi. Allahumma firli warhamni wa tub alayhi. Allahumma firli warhamni wa tub alayhi. Allahumma firli warhamni wa tub alayhi.